Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nur Nafisa Nujuliatia, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Abdining Rasajati, kemudian ada Siti Rosidah Badriah, yang terakhir ada Isma Fatimah. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang ruang kolaborasi topik 5, perencanaan dan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada hook and hold. Hook and hold adalah sebuah metode untuk menarik perhatian peserta didik di awal pembelajaran dan mempertahankan perhatian mereka di seluruh proses pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai pendekatan minat dengan mempertanyakan ide-ide kunci dari pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Nah, jawabannya kelompok kami adalah menggugah pemikiran dan melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar serta unjuk kinerja merupakan langkah-langkah yang penting dalam membangun partisipasi dan keterlibatan aktif siswa. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat membantu untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama, membentuk ruang kolaborasi, dan yang kedua, menggunakan metode aktif, ketiga, memberikan tugas proyek kolaboratif, dan yang terakhir, membuat lingkungan yang mendukung. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar serta menarik, konkret, dan sangat penting? Yang pertama ada proyek berbasis masalah, yang kedua penggunaan teknologi interaktif, dan yang ketiga penugasan proyek interaktif, dan yang terakhir pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Dengan pendekatan Student Center Learning yang diselaraskan dengan pendekatan TPACK, pendekatan Student Center Learning memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi, menggali, dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Melalui pendekatan TPACK, guru dapat memadukan teknologi dengan pengetahuan pedagogis dan konten yang relevan sehingga memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan berhubungan dengan kehidupan peserta didik. Peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Yang pertama ada proyek kolaborasi, kedua mengaitkan dengan minat pribadi, ketiga pertunjukan atau presentasi, dan yang terakhir menggunakan teknologi yang menarik. Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Yang pertama ada ketidakpastian dan rasa takut gagal, yang kedua ketidaknyamanan dengan perubahan, ketiga kurangnya dukungan atau pemahaman, dan yang terakhir ketidakpercayaan diri. Selain itu, ada keterbatasan pengalaman, rendahnya keterampilan pemecahan masalah, dan yang terakhir ketidaknyamanan dengan kritik atau penolakan. Selanjutnya, pada lembar kerja O ini, kita akan membahas tentang to be organized, yaitu diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam, bukan superficial atau terbatas. Nah, di sini ada pertanyaan, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Nah, jawabannya untuk kelompok kami yaitu pengalaman belajar yang paling efektif untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik adalah pengalaman belajar yang bersifat aktif, relevan, dan memerlukan pemikiran kritis. Beberapa jenis pengalaman belajar yang dianggap efektif yaitu ada proyek pembelajaran berbasis masalah, kemudian ada simulasi dan permainan peran, kemudian ada pembelajaran berbasis proyek, selanjutnya ada diskusi dan kolaborasi, terus ada pembelajaran pengalaman di lapangan, pertunjukan dan presentasi, dan pembelajaran mandiri. Selanjutnya, pada pertanyaan nomor 2, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Yaitu kelompok kami menjawab, meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam proses pembelajaran melibatkan pendekatan yang jelas, komunikasi efektif, dan pemanfaatan berbagai strategi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi resiko kesalahpahaman yaitu yang pertama,
penjelasan yang jelas. Yang kedua, verifikasi pemahaman. Yang ketiga, klarifikasi istilah atau konsep rumit. Yang keempat, menggunakan berbagai media. Dan yang kelima, memberi ruang untuk pertanyaan. Keenam, gunakan bahasa yang sesuai. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk diskusi. Pada pertanyaan nomor 3, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Nah, di sini kelompok kami menjawab, mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran adalah kunci untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dalam proses pendidikan. Nah, beberapa langkah yang dapat dilaksanakan yaitu merencanakan pembelajaran dengan matang, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, mulailah dengan pengantar yang menarik, gunakan variasi strategi pengajaran, hubungkan materi dengan kehidupan nyata, integrasikan teknologi, sesuaikan materi dengan gaya belajar, persiapan kondisi ruang kelas yang aman dan nyaman, dan yang terakhir, buat kesepakatan pengaturan kelas dengan peserta didik agar peserta didik disiplin saat belajar. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.